Pemirsa, dua bangunan semi permanen di Kota Bandung, Jawa Barat terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Api membakar dua bangunan semi permanen di Jalan AH Nasution, Kota Bandung, Senin malam. Bangunan yang terbakar merupakan toko konveksi dan toko kusen aluminium. Angin kencang membuat api dengan cepat menyebar ke seisi bangunan. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari lantai bawah toko konveksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat supir mengantuk, sebuah angkot Jaklingko menabrak pohon besar di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Supir dan penumpang di bagian depan kemudi terjepit sehingga butuh upaya ekstra saat proses evakuasi. Nabrak pohon, ngantuk, supir ngantuk. Warga berupaya mengevakuasi supir angkot dan penumpang yang terjepit di bagian kemudi angkot setelah menabrak pohon besar di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Warga kesulitan karena keterbatasan alat. Tabrakan ini juga membuat penumpang di bagian belakang luka-luka. Menurut warga, kecelakaan terjadi lantaran sopir angkot Jaklingko jurusan Kampung Rambutan Pondok Gede dalam kondisi ngantuk. Angkot menghantam pohon dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba kenceng kedengeran tuh. Nah tadi pas ditanya juga supirnya katanya ngantuk sih, Bang. Ngantuk. Itu penumpangnya banyak nggak? Tadi sekitar 5 orang. 5 orang. Setelah dievakuasi, para korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Senin malam, arus balik belum terlihat di tol Jakarta Cikampek kilometer 34 Cibatu, Bekasi, Jawa Barat. Ratusan pengendara yang menuju Jakarta menjalani rapid antigen melalui pos penyekatan ini. Arus kendaraan di tol Jakarta Cikampek kilometer 34 malam ini masih terpantau ramai lancar. Belum ada kenaikan volume kendaraan yang menuju ke arah Jakarta. Meski demikian, petugas gabungan masih menyelenggarakan rapid antigen acak bagi pengendara yang melintas. Sementara di pos penyekatan Kalimalang, Bekasi, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya peningkatan arus balik di kawasan ini. Selain memantau kendaraan yang datang dari arah Jawa, petugas juga memberikan masker gratis kepada pengendara. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di titik penyekatan arus balik, kita sudah bergabung dengan Vito Erlaga dari Res Area Kilometer 34B Cibatu dan Yasmin Atania dari Pos Penyekatan Kalimalang. Kita ke Vito terlebih dahulu. Vito, bagaimana arus kendaraan di sana malam hari ini? Ya, baik April dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk arus lalu lintas tepatnya di kilometer 34 tol Jakarta Cikampek pada malam hari ini masih terpantau ramai lancar. Belum nampak adanya kepadatan yang cukup berarti meskipun saat ini dapat dikatakan memasuki masa arus balik lebaran. Kemudian hingga saat ini sejak pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam hari tadi, petugas kepolisian bersama dengan petugas gabungan lainnya ini masih menyelenggarakan rapid antigen tepat di titik kilometer 34 yang mana dari sejumlah pemudik yang datang dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta yang tidak membawa dokumen berupa surat negatif COVID-19 maka akan langsung diarahkan oleh petugas kepolisian untuk melakukan rapid antigen di posko terpadu di kilometer 34. Hingga saat ini berdasarkan data terakhir yang kami terima dari hasil pemeriksaan sejak pukul 9 pagi tadi hingga pukul 18.00 ini tercatat lebih dari 660 warga atau pemudik yang sudah menjalani swab antigen dan hingga saat ini berdasarkan pantauan kami belum ada pemudik yang teridentifikasi positif. Artinya sejumlah pemudik ini memiliki hasil negatif COVID-19. Bagi para pemudik yang telah menjalani swab antigen dan memiliki hasil negatif, maka petugas akan memberikan stiker khusus dan mempersilahkan mereka untuk melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah DKI Jakarta. Kembali ke Anda, April.
Ya, dari pos penyekatan Cibatu kita beralih ke pos penyekatan Kalibalang Bekasi. Sudah ada rekan Yasmin Atania di sana. Yasmin, apa masih ada upaya penyekatan di sana sampai malam hari ini? Ya, selamat malam April dan juga pemirsa. Sejak 15 menit yang lalu kurang lebih ini hujan mengguyur kawasan Sumber Arta Kalimalang Bekasi. Dan untuk saat ini situasi di pos checkpoint Sumber Arta Kalimalang Bekasi ini masih kondusif. Akan tetapi karena hujan tadi turun hingga saat ini menyebabkan proses pemantauan ini dihentikan sementara waktu. Akan tetapi sejak tadi pagi petugas gabungan baik dari TNI, Polri, kemudian Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP ini terus melakukan pemantauan terutama terkait pembatasan pergerakan warga di masa pandemi COVID-19 dan juga penegakan protokol kesehatan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak petugas, sejak tadi pagi hingga saat ini sudah ada sebanyak 25 warga atau pengendara yang diberhentikan karena kedapatan tidak menggunakan masker. Kemudian mereka pun diberikan masker secara gratis oleh para petugas agar lebih sadar terhadap penerapan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian selain menegakkan protokol kesehatan, petugas juga tetap memonitoring kendaraan yang hendak masuk ke kawasan ini yang berasal dari daerah Jawa atau yang berplat di luar B. Mereka ada beberapa yang kedapatan masuk ke kawasan ini, kemudian para petugas ini melakukan pemeriksaan tentunya secara humanis, menanyakan alasan masuk ke wilayah ini, kemudian diperiksa SIKM serta surat bebas negatif COVID-19. Karena para warga tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diperlukan, maka diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan ke arah Bekasi dan juga DKI Jakarta. April. Ya, terima kasih Yasmin Atania dan juga Vito Elrangga atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan volume kendaraan arus balik Lebaran 2021 dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang masuk wilayah DKI Jakarta turun 52%. Sedangkan dari Sumatera menuju DKI Jakarta turun hingga 73%. Pada puncak arus balik, jumlah kendaraan yang masuk ke arah Jakarta hanya sekitar 21.000. Pada puncak arus balik normal, jumlah kendaraan yang masuk bisa mencapai 60.000. Kakor Lantas mengapresiasi kepatuhan masyarakat terhadap larangan mudik dan juga para personil yang terlibat dalam penyekatan arus mudik. Ini yang masuk ke Jakarta ini turun 52%, Jawa Barat ke Jakarta turun 56%, Sumatera turun 37%. Kalau kita monitor sampai malam hari ini arus balik belum nampak kelihatan. Karena kendaraan yang masuk ke Jakarta ini sebanyak 21.000. Untuk biasanya arus balik di atas 60.000. 2.000 orang hari ini kembali ke Jakarta melalui moda transportasi kereta api. 900 penumpang turun di stasiun Gambir dan sisanya turun di stasiun Pasar Senen. Pada musim mudik Lebaran tahun ini, penumpang kereta api jarak jauh menurun drastis. Selain ada larangan mudik, PT KAI juga hanya memberangkatkan 7 kereta api per hari di masa larangan pemudik. Penumpang yang berangkat pun memiliki syarat khusus karena perjalanan dinas atau kebutuhan mendesak yang dibuktikan dengan surat dari instansi terkait. Setelah larangan mudik berakhir, perjalanan kereta api akan kembali seperti masa pandemi. Bukti surat bebas COVID-19 genus, rapid antigen maupun PCR berlaku hanya 1 kali 24 jam hingga 24 Mei mendatang. Untuk kedatangan KA di masa peniadaan mudik ini juga sama ya. KA yang datang itu juga terbatas, hanya 7 KA, 3 dari stasiun Pasar Senen yang datang ke stasiun Pasar Senen dan 4 KA yang datang ke stasiun Gambir. Sehingga secara total kalau kita melihat pengguna jasa masyarakat yang menggunakan kereta api jarak jauh yang tiba di Jakarta ini pun jumlahnya juga sangat sedikit karena memang KA yang dijalankan masih sangat terbatas. Sejumlah pemudik di Kecamatan Duren Sawit yang telah kembali lagi ke Jakarta menjalani tes swab antigen. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika warga yang nekat mudik pada Lebaran lalu tidak membawa virus COVID-19.
Warga Durensawit ini dibawa petugas untuk menjalani tes swab antigen di kantor Polsek Durensawit. Mereka adalah warga yang baru pulang mudik dari kampung halamannya pada libur Lebaran beberapa waktu lalu. Setelah melakukan swab antigen, warga tersebut akan langsung menjalani isolasi mandiri di Balai Masyarakat. Jika hasil swab antigen mereka positif, akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Untuk Kecamatan Durensawit ada sekitar 327 orang warga yang terdaftar sebagai pemudik. Itu nantinya akan dilakukan pemeriksaan ataupun rapid antigen di beberapa lokasi. Untuk seperti di Durensawit, di Puskesmas Durensawit, kemudian nanti untuk ada juga lokasinya di Kampung Tangguh, di Kelurahan Pondok Bambu, dan bisa juga nanti di Polsek Durensawit sendiri. Jadi ada 3 titik atau 3 lokasi. Hingga pagi tadi, ada sekitar 20 orang yang dilakukan penjemputan dan dibawa ke posko masyarakat Durensawit untuk dilakukan swab antigen. Dari Jakarta, Muhammad Ardi dan Leman, iNews melaporkan.